alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi bid-darain amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang keistimewaan, kedahsyatan dan keajaiban sholawat. Tapi sayangnya kemarin terputus-putus karena paketannya habis. Jadi penjelasannya itu ada yang kepotong-potong, ada yang kepotong panjang, tidak lengkap, cuma 14 menit, itu pun tidak sempurna, akhirnya tidak saya upload. Sekarang kita akan membahas bagaimana yang saya janjikan, khasiat dari sebagian bait burdah. Karena burdah itu sudah dikenal di masyarakat, maka akan saya jelaskan beberapa khasiat membaca dari sebagian bait burdah. Kitab burdah itu sebagaimana kemarin saya jelaskan, bahwasanya awal mula beliau mengarang kitab burdah, pengarang burdah nama aslinya, nama lengkapnya Muhammad bin Sa'id bin Hamad Ad-Dallasi Al-Busiri. Busir itu nama daerah di negara Mesir. Jadi beliau itu asli Mesir. Lebih dikenal Imam Busiri, padahal Busiri itu bukan nama, nisbat ke daerah yang ada di Mesir. Nama aslinya Muhammad bin Sa'id. Nama ayahnya Sa'id. Punya anak namanya Abdullah. Jadi Abu Abdillah Al-Busiri. Namanya Muhammad. Dari Mesir, daerah Busir dari Mesir. Awal mula beliau mengarang kitab burdah, saya ulang kembali, bahwasanya waktu itu beliau lagi mengalami sakit asyalal an-nisfi, semacam stroke separuh, lumpuh separuh, mati separuh di tubuhnya itu, separuh. Sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, sudah ikhtiar kemana-mana, tidak sembuh. Akhirnya beliau membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali sebelum tidur. Orang itu yang penting mantep loh ya. Yang penting mantep baca sholawat. Jangan coba-coba. Bisa enggak ya? Tak yakin. Harus mantep. Bisa menyelesaikan segalanya. Beliau baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali sebelum tidur. Kemudian di dalam tidurnya wa idan bir rasul. Beliau mimpi bertemu Rasulullah di dalam tidurnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu mencopot burdahnya. Burdah itu selimut, makanya disebut burdah. Anggap saja ini selimut. Dicopot burdahnya dan dipakaikan kepada Imam Al-Busiri. Kita lebih gampangnya nyebut Imam Busiri, padahal namanya Busiri itu bukan nama, nisbat daerah. Dipakaikan kepada Imam Muhammad Al-Busiri. Kemudian sembuh, kata Rasulullah di dalam mimpinya. Akhirnya Imam Busiri bangun dari tidurnya, seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali dan sembuh total. Setelah itu beliau punya tekad yang sangat kuat, punya niat, saya akan mengarang puji-pujian kepada Rasulullah yang sebenarnya nama aslinya itu Al-Bur'a. Bur'a itu sembuh dari sakit. Tapi karena di dalam mimpinya beliau ingin bertabaruk dengan burdah, dengan selimut Rasulullah, sehingga nama itu lebih dikenal dengan nama burdah. Padahal nama aslinya itu Al-Bur'a. Tapi lebih dikenal dengan Al-Burdah, pengen tabaruk dengan selimutnya Rasulullah. Itu sejarah kenapa beliau mengarang kitab burdah. Terinspirasi dari kedekatan beliau dengan Rasulullah. Jadi memang Imam Busiri ini sering berkumpul dengan Rasulullah, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Beliau itu lahir hari Selasa pada bulan Sya'ban sekitar tahun 609 Hijriah.
609 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400. Kita sudah berapa ribu tahun? Banyak sih. Wafat 800 lebih, tidak sampai 1000 ya? 838. Oh ya, sekitar itulah. Yang pintar matematika. Beliau wafat 696 Hijriah. Jadi umur beliau itu sekitar 87 tahun. Umurnya cukup panjang. Dan beliau karena hidup di Mesir, salah satu di antara tempat belajarnya di Kairo. Dan banyak guru-gurunya beliau. Salah satu di antaranya guru yang cukup terkenal, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya pendiri tarekat Syadiliyah namanya Syekh Abul Hasan Asyadili. Ini pendiri tarekat Syadiliyah Syekh Abul Hasan Asyadili punya murid namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang menjadi gurunya Imam Busiri. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini juga menjadi gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam. Itu satu perguruan. Jadi sekancaan itu ya, seperjuangan. Satu guru itu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Imam Busiri itu punya guru yang sama namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dan beliau ini orang yang rajin dan gigih di dalam mencari ilmu. Sampai di usia masih kecil beliau sudah hafal Quran. Di samping beliau ini pintar, cerdas, alim, beliau juga ahli kaligrafi, ahli nulis khat itu. Tulisnya bagus sampai tangan itu seakan meliuk-liuk, kayak lemes banget. Sampai saking terkenalnya waktu itu, sampai seminggu itu ada sekitar 1000 orang yang pengen belajar nulis bagus itu, kaligrafi. Syairnya sudah bagus, tulisannya bagus, masya Allah, itu lengkap gitu. Itu bikin, istilahnya kalau anak muda sekarang bikin baper itu syair-syairnya Imam Busiri itu. Dan dalam satu keterangan bahwasanya Imam Busiri ini di dalam burdah itu, kata para ulama, baca 1 kali burdah itu sama dengan membaca 70 kali kitab Dalailul Khairat. Padahal Dalailul Khairat itu tebel. Ya pastinya setiap maulid, setiap qasidah, setiap bait-bait syair-syair punya keistimewaan tersendiri. Dan juga burdah ini pokok orang itu niat yang bagus-bagus, niat baca burdah untuk menyelesaikan masalahnya, asal tulus, ikhlas, niatnya bagus, insya Allah juga selesai masalahnya. Kalau dia lagi sakit, bertabaruk dengan burdah, insya Allah akan sembuh. Pernah waktu itu ada orang sakit mata, lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia mimpi. Di dalam mimpinya itu seakan-akan ada suara, kau ambil burdah dan letakkan ke matamu itu, kitab burdah. Hanya setelah dia terbangun, tanya kepada salah seorang ulama di tempatnya tentang mimpinya itu. Ya coba itu lakukan, kata ulama itu. Ini kitab burdah itu, ini burdah yang sudah ada terjemahnya, bagus, tulisannya bagus, cetakannya bagus. Ini diletakkan begini ke matanya, dan sudah sembuh dari sakit matanya, sebab tabarruk dengan burdah. Nah sekarang akan saya jelaskan beberapa khasiat. Ini biografi singkat, kalau dijelaskan panjang. Akan saya jelaskan sebagian khasiat dari kitab burdah, dari bait-bait burdah. Saya ambil dari kitab Burdatul Madih lil Imam Al-Busiri wa taliha khawasul burdah. Ini dikumpulkan oleh seorang ulama yang saya sendiri pernah menjumpai kepada beliau, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Saya pernah menjumpai beliau, saya pernah dikasih uang sama beliau. Masya Allah, beliau orangnya tawadhu. Saya pernah menjumpai beberapa tahun, mungkin 3 tahunan apa 4 tahunan begitu, pernah menjumpai. Dari yang pertama, amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatin bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kathimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami. 2 bait ini khasiatnya apa? 2 bait ini ya, 2 bait ini yang punya kitab bisa ditandai. Ini 2 bait ini khasiatnya, kalau ditulis di gelas atau tempat minum atau botol dan sejenisnya, kemudian dilebur dengan air hujan,
lalu diminumkan kepada hewan yang agak sulit untuk diajari, pengko itu namanya hewannya itu. Kadang kan hewan tuh tidak nurut itu, ngamuan, ngosokan. Itu insya Allah nanti hewannya tunduk itu, gampang diatur. Itu kalau ditulis 2 bait itu. Begitu juga di sini dijelaskan kalau ada orang yang bukan Arab ya, seperti kita ini orang ajam namanya, yang sulit diajari hal-hal yang berbau Arab, mau diajari kitab kuning atau apa yang berbau Arab, caranya gampang. Tulis 2 bait itu di semacam kulit rusa atau kulit kijang. Kalau udah ada ya kertas tidak apa-apa. Ini versi saya ya, tapi di sini di kulit kijang atau rusa. Tapi ini susah kan? Ya namanya apa? Ijtihad. Coba-coba aja. Pakai kertas tidak apa-apa gitu. Kemudian ditaruh di lengan tangan bagian atas, yang kanan sini, kanan. Nah, insyaallah nanti ketika diajari yatakalam bil arabiyyah fi asra'i waqt, dia akan bisa ngomong bahasa Arab dengan waktu yang cukup cepat. Pokoknya dia gampang lah diajari. Kadang-kadang ada orang yang susah itu, diajari abata saja susahnya minta ampun, sampai gurunya ini bosen ngajari, nggak naik. Orang ajam, itu kelemahannya orang ajam yang bukan orang Arab. Itu khasiat 2 bait itu. Kita lanjut. Wa mali ainaika in qul takfufa hamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayasabu sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wa la arikta li dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udul dam'i wa saqami wa azbata al-wajdu khatai abratin wa dhana misal bahari ala khaddaika wal anami. Ada berapa bait itu? 1, 2, 3, 4, 5 bait. 5 bait itu khasiatnya, jika ada seseorang curiga kepada keluarganya, curiga baik kepada istrinya, kepada anaknya, pokoknya keluarganya, tulis 5 bait itu ya di apa namanya, daun semacam daun jeruk atau semacam sitrun gitu. Ada jenis limau itu utruj namanya, bisa diketik di Google nanti akan muncul gambarnya. Pokoknya di daun jeruk begitu, tulis 5 bait itu. Mungkin daunnya itu agak besar-besar ya, ditulis di daun utruj itu, semacam jeruk, tapi jeruknya itu agak lain, semacam jenis limau itu, jeruk limau semacam seperti itu. Tinggal ketik saja di Google utruj, nanti akan muncul gambarnya. Kemudian itu ditaruh di tangan sebelah kiri dari orang yang dicurigai itu, dicurigai apapun. Kemudian itu ditaruh waktu dia tidur, jangan ditaruh waktu dia lagi sadar. Waktu dia tidur, setelah itu tempelkan telinga kita ke mulutnya, dia bisa ngomong sendiri nanti. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, baik itu hal-hal yang baik maupun hal yang buruk, ngomong sendiri tanpa sadar. Itu ngomong sendiri, tapi jangan coba-coba pas lagi sadar dianukan di sininya. Kamu lagi apa-apaan ini? Hah? Sebelah kiri, ya diikat, ya, kasih solasi, jangan solasi lakban yang besar. Pokoknya yang penting nempel lah begitu. Jangan kelamaan sampai habis, keburu bangun nanti tidak jadi. Paham? Nah, itu juga bisa dipraktekkan ketika curiga kepada orang yang mencuri. Kalau curiga ya wajar. Nah ya kalau curiga, kalau tidak curiga ya kira ngomong gitu loh. Ketika itu dicurigai, tulis itu. Kalau mungkin ini tidak ada daun semacam ini sitrun ini, coba saja pakai kertas, coba saja, namanya coba ya. Di sini tidak pakai kertas soalnya, keterangannya tidak pakai kertas. Taruh di sini, diikatkan di lengan sebelah kiri. Setelah itu tempelkan telinga kamu itu. Jangan deket-deket, takut dia mencium bau yang tidak sedap. Bangun akhirnya. Kamu sejak kapan kok gila seperti itu?
itu insya Allah nanti dia ngaku sendiri itu. Kalau perlu direkam. Oh ini loh, biar ada buktinya. Takut dia tidak percaya. Paham? Itu kalau mencuri uang, mencuri harta. Mencuri hati tidak bisa. Tidak bisa. Naam sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Satu bait itu kalau diulang-ulang, dibaca berulang-ulang setelah sholat isya sampai dia tertidur, fa innahu yaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Insyaallah dia akan mimpi bertemu Rasulullah di dalam tidurnya, insyaallah. Itu namanya tidak yakin. Oh, belum dicoba kok. Coba dulu, diulang-ulang sampai tertidur setelah sholat. Amzara taifu manahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ini kan menjelaskan Imam Busiri ini merasa tersakiti dengan cinta yang dia alami. Saya ini cinta kepada Nabi tapi tidak bisa ketemu gitu loh. Kapan saya ketemu itu? Hanya ya'taridul ladzati bil alami. Betul cinta itu lezat tapi ada penderitaan di dalamnya. Gitu loh, orang cinta kan seperti itu. Enak, nyaman nyebut kekasihnya, nyaman ingat kekasihnya, nyaman mendengar nama kekasihnya. Tapi di satu sisi dia sakit, kapan saya ketemu sama kekasih itu? Kapan saya ketemu sama Rasulullah? Itu Imam Busiri. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu ini sudah cinta yang cukup dahsyat. Cinta kita itu masih Masya Allah jauh-jauh antara bainas sama wa sumber minyak. Antara langit dan sumber minyak itu kan jauh itu. Makanya kita itu memang perlu untuk sering mendengar kisah-kisah Rasulullah, kepribadian Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, agar yang belum cinta jadi cinta, yang sudah cinta biar dia itu merasa terhibur dengan disebut kekasihnya itu. Begitu loh. Makanya tidak usah heran ketika ada orang ceritakan Rasulullah, disebut kisah Rasulullah, ada yang meneteskan air mata, ada yang teriak-teriak. Itu sudah biasa. Ekspresi cinta itu macam-macam, tergantung kondisi hatinya. Biasanya kalau orang itu sudah nangis, itu karena bahasa hati itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, akhirnya yang berbicara adalah air mata. Gitu. Iya, orang itu kalau sudah tidak bisa ngomong itu ya sudah, yang ngomong itu air mata. Nah, orang yang paling gampang menangis itu adalah orang yang tidak bisa menjelaskan isi hatinya. Itu orang yang gampang menangis. Berikutnya, insya Allah tidak ketemu mantan kalau membaca itu. Ketemu Rasulullah. Naam saral taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri madiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Ini dua bait. Yang tadi cuma dibaca satu bait, ini diulang dua, berarti diulang yang tadi sama yang ini ditambahi satu, berarti dua bait. Ini salah satu fungsinya, khasiatnya, jika kita melihat kemungkaran dan tidak mampu untuk menghilangkan, artinya kita mau menasihati tapi kok sepertinya takut, was-was atau gimana, tulis dua bait itu di kertas dengan minyak za'faron dan minyak misik dan juga air mawar. Coba saja, ada banyak za'faron di toko-toko parfum, banyak misik juga banyak, air bunga mawar juga banyak. Kemudian dibentuk semacam lingkaran begitu. Ya kalau memang enggak, ini namanya coba ya. Di sini memang tidak ditulis dengan pulpen ya, tapi namanya coba. Nah, daripada enggak kan, coba tulis pakai pulpen enggak apa-apa gitu. Dibentuk lingkaran, kemudian ditaruh di bawahnya imamah kalau dia pakai imamah. Kalau tidak pakai imamah mungkin di dalamnya kopiah begitu. Kemudian nyuruh orang, ayo sholat, ayo puasa, insya Allah itu dia nanti ini
mau itu. Wibawanya luar biasa. Tapi ini untuk menghilangkan kemungkaran. Ayo misalkan di pinggir jalan, ayo jangan minum, insya Allah. Karlah yakin, jangan tidak yakin gitu. Pakai kertas, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan gini terus nanti. Pakai kertas putih polos. Ini juga ketika dibaca setiap selesai sholat, insya Allah dia akan bisa menjalankan syiar-syiar agama dengan istiqomah. Ya, misalkan insya Allah istiqomah sholat, insya Allah istiqomah cari ilmu, pokoknya syiar-syiar agama. Insya Allah dia bisa menjalankan. Ini berarti untuk pribadi, dibaca setiap selesai sholat. Di sini tidak dijelaskan berapa kali, berarti cukup 1 kali. Semakin banyak, ya semakin bagus. Gitu. Tidak dijelaskan berapa kali. Toh ini juga kita bertabaruk dengan karangan orang-orang soleh. Yang berikutnya, biar dapat banyak. Mahadanin nusalakin lastu asma'uhu innal muhibbanil udali fi samami ini tahamtu nasihat syaibi fi adadi wa syaibu ab'adu fi nusin anit tuhami. 2 bait itu. Ini salah satu khasiatnya. Kalau kita suka sama seseorang dan malu untuk mengungkapkan, nah, maka tulis di kertas, nulisnya pada saat ada bintang yang muncul di awal fajar. Awal fajar itu ya tidak tahu bintang apa. Pokoknya yang bintang yang muncul di awal fajar. Pokoknya waktunya sekitar subuh itu. Ditulis di semacam piring begitu yang terbuat dari tembaga. Jadi semacam piring apa ya? Kayak panci itu, semacam bahannya kayak itulah, tapi dia piring. Kemudian tulisannya itu dilebur dengan air hujan dan diminum. Insya Allah nanti kalau masih misalnya diminta sama orang, ngomong saja I love you gitu. Wah, tiba-tiba dia mantap. Oh, ini kayaknya cintanya kuat banget ini sama saya ini. Insya Allah, watastami'u bihi, insya Allah nanti akan kumpul dan tidak akan terjadi KDRT dalam rumah tangga. Makanya cinta itu harus berlandaskan agama, jangan berlandaskan dunia. Kadang ada yang ganteng, ada yang cantik, sama-sama seakan-akan serasi, ternyata tidak sampai seumur jagung sudah kandas di tengah jalan. Insya Allah tidak ada KDRT. Fa inna amarati bisu'i ma ta'udhas bin jaliya binadiri syaibi wal harami wal a'addu minal fi'lil jamini kiradhaifin alam birasi ghairu muhtashami. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. 3 bait. Ini salah satu khasiatnya. Kenapa? 3 bait. Ini kalau ada orang susah mau nyesali perbuatannya, mau nyesali kesalahannya, mau nyesali dosa-dosanya, susah untuk taubat, pengennya itu menuruti keinginan hawa nafsunya. Nah, itu tulis 3 bait itu pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Ini nulisnya harus hari Jumat setelah sholat Jumat. Kemudian tulisannya itu dilebur dengan air bunga mawar, lalu diminum. Setelah diminum, dia tetap duduk menghadap kiblat sampai sholat asar dan sampai sholat maghrib, sambil lalu dia berzikir dan mengulangi bait-bait itu di waktu-waktu tertentu. Insya Allah setelah dia bangun dari tempat duduknya, dari majelis itu, insya Allah nafsunya itu lebih mudah untuk ditundukkan, lebih mudah untuk ditaklukkan, dan insya Allah dia termasuk orang yang gampang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu 3 bait itu. Yang berikutnya, man li biraddi jimahi min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi baladarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi wan nafsu katifli in tuhminhu syabba'ana bir radai wa in tuftimhu yanfatimi. 3 bait.
Itu khasiatnya orang yang memperbanyak membaca itu ketika mau menghilangkan kemungkaran dibaca 10 kali sebelum menghilangkan kemungkaran, maka insya Allah akan ada wibawa dan akan diterima oleh siapapun dengan sempurna. Jadi kalau ini untuk kewibawaan ini. Kalau ngomong ya ceramah juga bisa sebenarnya. Biar orang itu diem gitu. Kelihatan wibawa, enggak macam-macam. Itu 3 itu. Dibaca yang banyak. Pas itu pas mau. Sebelum ya menjelang itu. Yang berikutnya. Fasrif hawa hadir antu waliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi wa ra'iha wa hiya fil amali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadi anna summa fi tasami. 3 bait. Orang yang membiasakan membaca 3 bait itu setiap selesai sholat fardu sebanyak 20 kali, istaqoma amrahu alal kitab wa sunnah. Insyaallah dia akan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ja'alallahu aminan minal ahwa'i wal bid'ah, dan insyaallah dia akan terhindar dari bid'ah yang menyimpang dan tidak menuruti hawa nafsunya. Insyaallah. Semua itu atas izin Allah. Nanti kalau kecepatan tinggal di reply streamingnya. Wa sadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in farubbama khamasatin syarrun min at-tukhami wastafrigid dam'a min ainin qadim tala'at min al-maharimi wal zamhimyatan nadimi. Nadimi apa nadami? Nadami. 2 bait itu. Ini khasiatnya orang yang keras hatinya, insya Allah nanti bisa lunak. Ini bisa untuk diri sendiri dan bisa diniatkan untuk orang lain. Itu dibaca pada malam Jumat di waktu sahur, berarti sebelum subuh. Tidak harus puasa ya, itu di waktu sahur, ya antara jam 2, jam 3 malam Jumat. Insya Allah nanti pagi hari dia merasakan hatinya sudah lembut, hatinya itu sudah lunak dan lebih semangat untuk ibadah, dan dia menyesali terhadap apapun kesalahan yang sudah pernah dia lakukan dan gampang bertaubat kepada Allah. Itu diulang-ulang, berarti diulang-ulang itu banyak malam Jumat pada waktu sahur. Paham? Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi nasran lidhi uqumi amartuka al khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fa man qawli laka astaqimi wa la tazawwatu qabl mautina filatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. 3 bait itu khasiatnya Asumi bukan Arumi. Kalau Arumi itu istrinya gubernur, wakil gubernur Jawa Timur. Orang kalau hatinya gampang riak ketika beramal, gampang merasa lebih baik daripada orang lain, caranya tulis pada saat munculnya fajar, ya. Kemudian tulis di kertas dan digantungkan di lengan atas sebelah kiri. Ya, lengan atas sebelah kiri. Insya Allah nanti dia akan jadi orang tawadhu. Sambil lalu saat digantungkan itu berapa bait tadi itu? 3 itu dibaca, diulang-ulang sampai 71 kali. Jadi pada saat digantungkan itu sambil dibaca. Kan digantungkan sudah selesai, cuma butuh berapa menit, ya kan? Langsung dibaca itu. Insya Allah dia ketika beramal terhindar dari riya, terhindar dari merasa diri lebih baik daripada orang lain. Insya Allah dia menjadi orang yang tawadhu.
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورمي وشد من صغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وروادته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت سوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على الإصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bait. Ini khasiatnya orang yang susah bangun malam, males mau ibadah, males mau sholat, pengennya tiduran, rebahan. Maka tulislah bait 5 bait itu di semacam papan begitu, kemudian diletakkan di kepalanya. Kalau tidak ada papan, ya kertas tidak apa-apa, taruh di dekat kepalanya. Lebih aman ditulis di buku, nanti biar tidak kena ini, taruh di situ atau digantungan di ranjangnya kalau ada ranjang, atau dipaku di temboknya dekat kepalanya. Insya Allah nanti dia akan bangun di waktu malam dan dia akan beribadah. Nah, pokoknya ini orang yang males-malesan ini bisa juga dengan cara ditulis di kertas, kemudian jangan dibuang, dilebur dengan air, misalkan dimasukkan ke dalam gelas kertasnya, sudah ada airnya, diminum dalam keadaan berdiri. Insya Allah tidak malesan orangnya itu. Minumnya sambil berdiri, ya kan bukan haram. Minumnya sambil berdiri, insya Allah tidak males, insya Allah. Kenapa? Iya, secukupnya. Iya, kalau direndam sebulan kamu minum kertas. Iya. Yang penting nyampur energi tulisannya dengan airnya. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali yang betul muktahami, bukan muktahimi. Kenapa kok banyak orang baca muktahimi? Karena mungkin cetakannya. Karena ada kitab khusus syarah Burdah, di situ dijelaskan dengan, di sini dijelaskan bidhammil mimi, dengan dhammah mimnya mu, wa sukunil qafi muk, wa fathit ta'i, dan fathah taknya mukta, wal ha'i al muhmalah, dan haknya juga di fathah. Ini sudah jelas dijelaskan seperti itu, bukan pakai harokat, dijelaskan. Tapi yang baca muktahimi juga tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau ada yang lebih tepat, kenapa tidak muktahami? Ya, ini orang kalau baca 2 bait itu, apapun permasalahannya yang rumit, yang susah, yang pokoknya yang bikin dia itu sumpek, yang bikin dia itu galau, baca itu yang banyak, diulang-ulang, terutama di malam hari, di pertengahan malam, sambil bertawasul kepada Nabi. Artinya hatinya itu saya dengan kemuliaan keberkahan Nabi. Ini kan huwal habibul ladzi, huwa Nabi al-habib, seorang kekasih, alladzi turja syafa'atu, yang diharapkan syafaatnya, likulli haulin minal ahwali muqtami, setiap permasalahan, setiap problem yang akan diturunkan oleh Allah. Nah, sambil bertawasul kepada Nabi, diulang-ulang terutama pada pertengahan malam. Dan ini sudah banyak membuktikan permasalahan yang menurut kita kayaknya tidak mungkin selesai, tidak mungkin ini. Kalau sudah seperti itu, caranya itu dekat kepada Allah lewat Rasulullah, insya Allah selesai semua. Kadang kita pakai akal ya, sumpek akhirnya tidak selesai-selesai. Dari Nabi Yunal Amirun Nahi fala ahadun, 2 bait, ditambah huwal habibul ladzi turja syafa'atuh. Berikutnya, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairu munfasimi, 1 bait.
Ini khasiatnya untuk menjaga iman agar tidak copot. Karena orang itu kalau sudah copot imannya itu bahaya, mati su'ul khatimah. Dibaca setiap selesai sholat 10 kali. Sebelum dibaca, kita baca sholawat dulu kepada Rasulullah dengan sholawat khusus. Ini sholawatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal basyirid da'i ilaika biiznika as-sirajil munir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal basyirid da'i ilaika biiznik as-sirajil munir. Itu baca sholawat itu dulu. Kemudian baca yang itu da'iyallahi 10 kali. Setiap selesai sholat insyaallah imannya akan tetap terjaga sampai dia mati. Nanti kalau masih kecepatan nanti dilihat lagi. Ada yang untuk berperang, nanti tidak usah ini. Mau dilanjutkan sampai selesai? Mau dilanjutkan sampai selesai? Tinggal sedikit ini. Sampai jam 7 pas sudah apa-apa ya? Muhammadun sayyidul kaunani wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna la amirun nahi fala ahaduna barra fi qawli la minhu wa la na'amihu wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin min al ahwali muqtahami da'i ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghaira munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfa min al bahri awrasham من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصر في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدرة آيته عظم أحيا اسمه حين يدعى dari sarrimami. Itu dari Muhammadun sampai lau nasabat. Ini terutama bagi orang yang berperang, insya Allah dia akan memenangkan. Tapi kalau tidak ada perang, ini juga khasiatnya. Kalau orang nulis bait-bait itu dengan air bunga mawar dan za'faron kemudian diminum, insya Allah nanti dia akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, insya Allah. Sekarang kita akan membahas kesurupan. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami kam amra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. 2 bait itu. Coba ya, kalau berani tapi. Kalau ada orang kesurupan, tulis 2 bait itu di kertas. Kemudian kertas itu kertas biru, kalau ada kertas biru. Ya. Kertas warnanya biru, jangan birunya orang Madura, biru. Setelah itu kertas itu dijadikan semacam sumbu, kemudian dibakar kertasnya, di ujungnya itu dibakar dan dekatkan di hidungnya orang yang lagi kesurupan. Insya Allah nanti ketika asapnya itu masuk ke hidungnya orang yang lagi kesurupan itu, dia akan menjerit dan itu jinnya langsung keluar dan tidak akan mungkin kembali lagi. Itu kalau berani ya. Kalau tidak berani panggil saya. Kadang sudah takut karena dia ngamuk-ngamuk. Itu kadang saya nyari ini kitabnya di mana ini, ketemu ini. Dia sudah dipukul kepalanya. Makanya kalau pengen gampang, tulis dulu, siapkan cari kertas biru. Barangkali nanti kapan-kapan ada orang kesurupan gitu loh. Langsung bawa itu, kemana-mana bawa. Kalau ada langsung gitu. Nanti dikira settingan. 2 bait. 2 bait. Berikutnya.
fama tatawulu amalil madihi lama fihi min karamil akhlaqi wa syiyami ayatu hakin minar rahmani muhtazatin qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Sampai qad tungkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Tidak tahu berapa bait itu. Orang yang tidak bagus untuk beribadah dan orang yang ingin hujahnya itu hujah itu argumen pendapatnya itu kuat, maka caranya tulis itu bait itu sampai terakhir di semacam kayak keramik begitu. Kalau udah ada keramik ya yang lain, dengan air bunga mawar dan air za'faron, minyak za'faron, kemudian dilebur dengan itu dan diminum sebelum tidur. Insya Allah nanti dia setelah bangun tidur lisannya sangat fasih dan ketika ngomong itu kuat argumennya itu. Kalau mau lagi berdebat itu Bahsul Masail insya Allah kuat, atau yang lainnya. Tadi malam saya debat sama orang Salafi sampai setengah 12 bulet aja karena beda dalil sudah. Lagi ngopi didatangi, ya saya layani. Satu orang lawan satu orang. Saya bilang datangkan 2 orang, saya 1 orang tidak mundur. Walaupun ustadz yang dokter saya tidak mundur. Saya tidak mundur. Berikutnya, ya khaira man yammal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil an ainuqir rusumi. Ini khasiatnya untuk agar orang itu ketika misalkan dia melakukan kesalahan kepada penguasa, insya Allah itu akan aman-aman saja. Caranya ya artinya ini ketika sudah terjadi hatinya lebih kuat lah, tidak gampang takutan gitu, tidak gampang takutan karena sudah ditakdirkan. Ditulis di kulit unta dan diletakkan di sekitar dadanya, di bawah di ya, pergi ke Arab Saudi dulu. Jangan nulis di kulitmu itu, sobek-sobek, taruh di bawahnya baju, artinya ketutupan baju. Kemudian masuk kepada penguasa, ucapkan Allahu Akbar 3 kali, insya Allah itu gemetar itu, insya Allah gemetar. Ada 2 lagi diselesaikan ya. Jadi itu tidak semuanya ya, pokoknya yang saya sebutkan, yang tidak disebutkan tidak usah, urusan hasiat maksudnya. Yang berikutnya, humul jibalu fasal anhum musadimahum madara'a minhum fi kulli mustadami, sampai qatarat qulubul ida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu bainal bahmi wal buhumi. Ini orang yang punya sawah, yang punya kebun, yang punya rumah, ini sangat berhasiat. Caranya, khasiatnya bait itu kalau ditulis di pintu rumah, ditulis di kulit atau ditulis di kertas, ditaruh di kebun atau sawah, selama tulisan itu masih ada, insya Allah rumahnya aman dari pencurian, sawahnya aman dari hama, penyakit, itu biasanya yang di sawah-sawah itu, pokoknya dan sejenisnya, wa alihi wa sahbihi gitu. Ini juga aman ketika punya beras atau gandum atau apa, tulis itu bait itu, taruh di saknya itu, di karungnya itu, insya Allah aman. Tidak ada, biasanya kadang ada hewan-hewan apa kecil itu ya, bukan semut ada itu, insya Allah aman kalau ditaruh itu, tulisan itu taruh di tempat penyimpanan beras. Pernah ini diceritakan di sini, itu ditulis di depan, di pintu rumahnya,
ada pencuri masuk. Tiba-tiba pada saat pencuri masuk ini mendengar ada suara dari dalam rumah. Mendengar suara dari dalam rumah, akhirnya dia kembali, tidak jadi mencuri. Akhirnya dia cerita, tadi saya mau mencuri di rumah itu, ternyata ada suara. Apa kata temannya? Itu goblok kamu itu. Itu orang sudah 2 minggu udah ada di rumah itu. Itu orang sudah 2 minggu udah ada di rumah. Akhirnya, kalau begitu rumahnya tidak ada orangnya ya? Iya. Ada suara itu, dia pulang, tidak jadi mencuri. Akhirnya sudah, kalau dari rumahnya saya mau coba lagi. Ternyata tetap sama, mendengar suara lagi. Yang intinya dia tidak jadi mencuri. Bi barokati hadhil abyad, dengan barokahnya bait-bait ini. Tulis langsung di jangan besar-besar. Kemudian yang berikutnya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul ustufi ajamiha tajimi walan tara min waliin ghairi muntasirin bihi wala min aduwin ghairi munqasimi ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kalaisi halama al ashbadi fi ajami. 3 bait. Orang kalau lagi dalam perjalanan, baik perjalanan darat maupun laut, dan itu ditulis dengan ludahnya di telapak tangannya, kemudian tiba-tiba lihat buaya, langsung insya Allah buayanya menghilang itu. Atau perjalanan darat tiba-tiba ada singa, tidak tahu perjalanan kemana itu. Langsung gini kan. Tapi harus ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya, tangan kamu yang habis. 3 bait. Wa man takun sampai ahalla ummatahu. Jadi begini, gini, tulis di telapak tangannya. Tulis. Ini pokoknya dikiaskan saja ya, namanya coba-coba kan, langsung begini aja. Kayak polisi mau nyetop orang yang di itu loh, ditilang. Tapi jangan coba-coba buat mainan. Sekarang kita akan bahas tentang anak kecil. Ini khusus anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu suka sakit, nangisan. Ini bait ini. Kam jadalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. 2 bait. Khasiatnya orang yang menulis itu di kertas putih polos ya. Kemudian digantungkan, dibuat semacam kalung begitu, dikalungkan kepada anaknya dengan tali. Talinya itu kalau bisa itu di sini tali sutra, kalau tidak ada ya tali-tali biasa. Yang penting jangan tali tampar. Tinggal tarik dia mati. Buat kalung gitu, taruh sini. Insya Allah tidak diganggu sama setan tuh anaknya itu. Tidak tahu lagi kalau ibunya setan. Insya Allah juga tidak gampang sakit. Kadang gampang diganggu setan, anak kecil gampang diganggu setan itu. Anak kecil, pengantin baru itu gampang diganggu setan. Terus orang yang gampang galau, orang gampang sedih itu gampang diganggu setan. Nah, itu untuk anak kecil. Dibuat kalung. Ya, caranya kalau pengen simple, orang dulu tuh banyak yang punya seperti itu. Tulis di kertas, setelah itu disolasi biar nanti ketika kena air ndak rusak. Terus kasih kain, jahit, baru kasih tali yang bisa lepas dan bisa dipasang lagi. Itu lebih simple dan lebih rapi daripada kertas digantungkan, kan ndak bagus. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrin madha fi syari wal khidami, sampai walam urid zahrata dunya lati qtatafat yadan zuhairin bima asna la harami, sampai itu. Ini
Ya, tidak tahu berapa banyak itu. Bagi orang yang disengat, sengat ular, sengat kalajengking, sengat orang, ditulis dengan air hujan dan air bunga mawar di kertas. Kemudian diminum, insya Allah akan cepat sembuh. Ditulis dengan air hujan. Ya, air hujan taruh wadah. Nah, iya. Dan air bunga mawar dicampur aja tidak apa-apa. Satu kali. Atau coba, ini versi saya ya, pemahaman saya. Atau coba tulis di kertas. Kemudian siapkan wadah yang sudah dicampur air hujan dan air bunga mawar, langsung diminum. Ada dua lagi terakhir. Hasyau ayyahrimar roji makarimahu ayurji aljaru minhu ghairu muhtarami. Satu bait. Ini khasiatnya untuk menenangkan hati dari ketakutan dan dari kegalauan. Orang yang lagi galau ini sering baca ini. Kalau terlalu galau, baca burdah 100 kali. Bukan, itu karangan saya sendiri itu. Baca ini yang banyak kalau lagi galau. Hasyahu, satu bait ini. Kalau ini agar cepat hafal, cocok untuk orang yang lagi penghafal Al-Quran. Akrim bi khalqina bin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttazimi kazari fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wad daru fihi mamika annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqaw fi wa fi hashamika annama al-lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantikin min huwa mubtasami. Itu bait itu. Ini untuk orang yang mau masuk kepada penguasa, ini untuk mengajukan proposal itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Pokoknya urusan penguasa itu, baca itu yang banyak. Insya Allah diterima sama penguasa. Yang berikutnya, la tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Wa dzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtarimi. Dua bait. Ini kalau ditulis di kertas dan dilebur dengan air dan diminum pada saat perutnya belum kemasukan apa-apa, berarti minum setelah bangun tidur pagi hari itu. Diminum selama 5 atau 7 hari berturut-turut. Insya Allah ketika dia mendengar apapun, insya Allah dia cepat hafal dan tidak lupa bi'aunillahi ta'ala wa quwwatih, dengan pertolongan Allah dan kekuatannya. 5 hari atau 7 hari berturut-turut. Iya, ditulis di kertas. Wadzaka la tungkiril wahya dan wadzaka. Itu ditulis di kertas. 5 hari atau 7 hari. Anggap saja ambil yang 7 hari. Berturut-turut ya. Terakhir ya, ini sudah memecahkan rekor muri. Saya belum pernah kajian sampai jam 7 lebih 4. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qaul usudu fi ajamiha tajimi walan tara min walin ghairi muntasirin bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Terakhir ini 1-2 bait. Agar kayu itu tidak dimakan rayap, tulis 2 bait ini di kertas dan ditaruh di setiap pojok rumah atau pojok kamar. Insya Allah itu rumahnya yang rumah kayu ya, atau ya pasti ada kayunya. Insya Allah kayunya kuat menghadapi kenyataan. Ditaruh di setiap sudut rumah atau sudut kamar. Insya Allah tidak akan dimakan oleh rayap-rayap atau sejenisnya yang mengganggu
kayu dan lainnya, insyaallah. Ini beberapa khasiat burdah yang saya ambil dari kitab kecil. Ini sudah ada terjemahannya ini. Sudah ada terjemahnya. Kalau pengen simple, ada teman saya dari Pasuruan yang jual. Cuma saya lebih nyaman pakai bahasa Arab. Berapa? Lupa saya. Kemarin saya ditawari, saya sudah punya kitabnya soalnya. Tak tanyakan, ada terjemahnya lengkap. Sama seperti ini, terjemahan ini. Terjemahan ini ada yang jual. Teman saya dari Pasuruan. Wallahu a'lam bishawab.